Hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membacakan bab 2 dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya karya Ajah Brahm. Bab 2 bagian 1, Cinta Tanpa Syarat. Sewaktu saya masih berumur sekitar 13 tahun, ayah memanggil saya dan mengatakan sesuatu yang mengubah hidup saya. Kami berdua sedang berada di dalam mobilnya yang tua dan usang di pinggir jalan pemukiman miskin London. Dia memutar badannya ke arah saya dan berkata, "Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ketahuilah pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu." Saya hanyalah seorang remaja belia pada waktu itu. Saya tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan ayah, tetapi saya tahu itu adalah sesuatu yang penting, maka saya selalu mengingatnya. Ayah meninggal dunia 3 tahun kemudian. Ketika saya menjadi biksu di Thailand Timur Laut, saya kembali memikirkan kata-kata ayah. Rumah kami saat itu hanyalah sebuah flat kecil di daerah miskin London. Bukanlah rumah yang menarik untuk dibukakan pintunya. Tetapi saya lalu menyadari bahwa bukan itu maksud ayah sebenarnya. Apa yang terkandung dalam kata-kata ayah, seperti sebuah permata yang terbungkus kain, merupakan sebuah ungkapan cinta paling jernih yang pernah saya dengar. Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ketahuilah pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Ayah saya menawarkan cinta tanpa syaratnya. Tidak ada maksud tersembunyi. Saya adalah anaknya, cukup itu saja. Begitu indah, begitu nyata, dia sungguh-sungguh. Diperlukan keberanian dan kebijaksanaan untuk mengatakan hal ini kepada orang lain. Untuk membuka pintu hati Anda kepada seseorang tanpa embel-embel jika. Mungkin kita berpikir mereka akan mengambil keuntungan dari kita, tetapi tidak begitu. Sewaktu Anda menerima cinta semacam itu dari orang lain, hal itu bagaikan menerima hadiah yang paling berharga. Anda menghargainya, menyimpannya baik-baik di dalam hati, jangan sampai hilang. Walaupun saat itu saya hanya mengerti sebagian dari kata-kata ayah, saya tidak berani menyakiti pria seperti itu. Jika Anda memberikan kata-kata itu kepada orang yang dekat dengan Anda, jika Anda bersungguh-sungguh, jika itu datang dari hati Anda, orang itu akan menyambut ke depan, bukan mundur untuk menggapai cinta Anda. Bab 2 bagian 2, membuka pintu hati. Beberapa abad yang silam, 7 orang biksu tinggal di sebuah gua di dalam hutan rimba di suatu tempat di Asia. Mereka melakukan meditasi cinta kasih tanpa syarat yang saya ceritakan di cerita sebelumnya. Ada seorang biksu kepala, adiknya, dan sahabat karibnya. Yang keempat adalah musuh biksu kepala. Mereka tidak pernah bisa akur. Biksu kelima adalah seorang biksu yang sangat tua, begitu rentaknya sampai-sampai sewaktu-waktu ia bisa saja meninggal dunia. Yang keenam, biksu yang sakit berat, juga bisa meninggal kapan saja. Yang terakhir, ketujuh, adalah biksu yang tidak berguna. Dia mendengkur saat dia seharusnya bermeditasi. Tidak bisa mengingat ayat suci, dan kalaupun kebetulan ingat, dia mendarasnya dengan nada sumbang. Dia juga tidak pernah mengenakan jubahnya dengan pantas. Namun biksu yang lain membiarkannya begitu saja dan berterima kasih kepadanya karena telah mengajarkan mereka untuk bersabar. Suatu hari, segerombolan bandit menemukan gua tersebut. Gua itu sangat terpencil, sangat tersembunyi, sehingga mereka ingin mengambil alih gua itu untuk dijadikan markas. Jadi, mereka berniat untuk membunuh semua biksu tersebut. Akan tetapi untunglah, biksu kepala sangat lihai berbicara membujuk orang. Dia berhasil membujuk gerombolan bandit untuk membiarkan biksu-biksu itu pergi, kecuali satu orang sandera yang akan dibunuh sebagai peringatan kepada biksu-biksu yang lain untuk tidak mengatakan lokasi gua itu kepada siapapun. Itulah hasil terbaik yang bisa dinegosiasikan oleh biksu kepala. Biksu kepala dibiarkan sendirian selama beberapa saat untuk membuat keputusan yang mengenaskan mengenai siapa yang akan dikorbankan
sehingga yang lainnya bisa pergi bebas. Ketika saya menceritakan kisah ini di depan publik, saya berhenti sebentar untuk bertanya kepada hadirin. Baiklah, menurut Anda, siapakah yang akan dipilih oleh biksu kepala? Pertanyaan ini biasanya bisa menyegarkan hadirin yang terkantuk-kantuk dalam ceramah saya dan membangunkan mereka yang sudah tertidur. Saya mengingatkan mereka bahwa ada biksu kepala, adiknya, sahabatnya, musuhnya, biksu tua, dan biksu yang sakit. Dua-duanya sudah mau mati, serta biksu yang tidak berguna. Menurut Anda, siapa yang akan dipilihnya? Sebagian menyarankan si musuh saja. Bukan, kata saya. Saudaranya? Salah. Biksu yang tidak berguna selalu saja disebutkan. Teganian kita. Setelah cukup menikmati jawaban-jawaban itu, saya beberkan jawabannya. Biksu kepala tidak mampu memilih. Cinta kasihnya kepada adiknya sama persis besarnya, tidak lebih dan tidak kurang dengan cinta kasihnya kepada sahabatnya, juga persis dengan cinta kasihnya kepada musuhnya, kepada biksu tua, biksu yang sakit, bahkan kepada biksu yang tidak berguna itu. Dia telah menyempurnakan arti kata-kata itu. Pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu. Pintu hati biksu kepala terbuka lebar untuk semua, tanpa syarat, tanpa pandang bulu, cinta kasih yang mengalir bebas. Dan yang paling penting, cinta kasihnya kepada orang lain sama besarnya dengan cinta kasihnya kepada dirinya sendiri. Pintu hatinya juga terbuka untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa dia tidak mampu memilih antara dirinya sendiri dan yang lain-lain. Saya mengingatkan orang Yahudi Kristiani di antara hadirin saya bahwa kitab mereka mengajarkan untuk cintailah tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak lebih dari dirimu sendiri dan tidak kurang dari dirimu sendiri, namun setara dengan dirimu sendiri. Itu berarti memperlakukan orang lain seperti halnya kita memperlakukan diri sendiri, dan memperlakukan diri sendiri seperti halnya kita memperlakukan orang lain. Mengapa kebanyakan hadirin berpikir bahwa biksu kepala akan mengorbankan dirinya sendiri untuk dibunuh? Mengapa dalam budaya kita selalu mengorbankan diri sendiri untuk orang lain dan menganggap hal ini sebagai kebaikan? Mengapa kita lebih menuntut, lebih kritis dan menghukum diri sendiri lebih dari siapapun? Alasannya cuma satu, kita belum belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Jika Anda merasa sulit untuk berkata kepada orang lain, pintu hatiku terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan, akan jauh lebih sulit untuk mengatakannya kepada diri sendiri. Aku, orang yang begitu dekat, kalau nggak salah ingat, diriku, pintu hatiku juga akan selalu terbuka untuk diriku sendiri. Aku ini tidak peduli apapun yang telah kulakukan. Ayo masuk. Itulah yang saya maksudkan dengan mencintai diri kita sendiri. Ini dinamakan pemaafan. Melangkah keluar dari penjara rasa bersalah, berdamai dengan diri sendiri. Dan jika Anda punya nyali untuk mengatakan kata-kata itu kepada diri Anda sendiri dengan sejujurnya dari relung hati yang terdalam, maka Anda akan menyongsong ke depan, bukannya mundur, untuk menemukan cinta kasih yang luhur. Suatu hari, kita semua harus mengatakan kata-kata itu atau yang semacamnya kepada diri kita sendiri dengan sejujurnya, bukan hanya main-main. Saat kita melakukannya, itu seakan-akan kita seperti memanggil pulang bagian dari diri kita yang telah lama terusir, hidup membeku di luar sana. Kita akan merasa tersatukan, utuh, dan lepas untuk bahagia. Hanya ketika kita bisa mencintai diri sendiri dengan cara begitu, barulah kita benar-benar mengerti bagaimana mencintai orang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Dan harap diingat, Anda tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu tanpa kesalahan untuk memberikan cinta Anda kepada diri sendiri. Jika Anda harus menunggu kesempurnaan, itu tidak akan tiba.
kita harus membuka pintu hati kita kepada diri kita sendiri, apapun yang telah kita lakukan. Begitu kita berada di dalamnya, sempurnalah kita. Orang sering bertanya kepada saya, apa yang terjadi dengan ketujuh biksu tersebut sewaktu biksu kepala mengatakan kepada para bandit bahwa dia tidak mampu memilih. Kisah ini seperti yang saya dengar beberapa tahun silam tidak mengisahkan kelanjutannya. Ceritanya berhenti sampai di situ. Namun saya tahu apa yang terjadi kemudian. Saya mereka-reka apa yang semestinya terjadi. Ketika biksu kepala menjelaskan kepada para bandit bahwa dia tidak mampu memilih antara dirinya sendiri dan orang lain, dan menjelaskan arti cinta kasih dan pemaafan seperti yang saya jelaskan kepada Anda tadi, maka semua bandit merasa sangat terkesan dan terinspirasi, sehingga tidak hanya mereka melepaskan semua biksu itu, namun mereka semua bertobat dan menjadi biksu. Bab 2 bagian 3, pernikahan. Sejak saya menjadi seorang biksu selibat, saya telah menikahkan banyak pasangan. Sebagian dari tugas saya sebagai biksu adalah menyelenggarakan bagian keagamaan dari upacara pernikahan umat Buddha. Menurut tradisi Buddhis yang saya anut, seorang umat Buddha awam adalah petugas penyelenggara upacara pernikahan yang sah. Tetapi banyak pasangan yang menganggap sayalah yang menikahkan mereka. Jadi saya telah menikahkan banyak perempuan dan pria. Konon ada 3 cincin dalam suatu pernikahan: cincin pertunangan, cincin pernikahan, dan cincin derita. Jadi adanya masalah sudah bukan kejutan. Ketika ada masalah, orang-orang yang saya nikahkan sering datang untuk berkonsultasi kepada saya. Sebagai biksu yang menyukai kehidupan sederhana, saya menyertakan 3 kisah berikut ini dalam pelayanan pernikahan yang saya lakukan, dengan harapan kami bertiga jauh dari masalah selama mungkin. Bab 2 bagian 4, komitmen. Pandangan saya mengenai hubungan dan pernikahan adalah sebagai berikut. Ketika suatu pasangan berpacaran, mereka sekadar terlibat. Saat mereka bertunangan, mereka tetap saja hanya terlibat. Mungkin lebih mendalam ketika mereka menyatakan sumpah pernikahan. Itulah yang disebut komitmen. Makna dari upacara pernikahan adalah komitmen. Selama upacara pernikahan, untuk menekankan makna pernikahan dengan cara yang akan diingat seumur hidup, saya menjelaskan bahwa perbedaan antara keterlibatan dan komitmen sama dengan perbedaan antara telur dengan bacon atau daging babi asap. Pada saat inilah para ipar dan teman-teman mempelai mulai memberikan perhatiannya. Mereka mulai bertanya-tanya, "Loh, apa hubungan telur dan bacon dalam pernikahan?" Saya melanjutkan, dengan telur si ayam cuma terlibat saja, sedangkan dengan bacon si babi berkomitmen penuh. Semoga pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan babi. Bab 2 bagian 5, ayam atau bebek. Berikut ini adalah cerita kegemaran guru saya, Ajah Chah, dari Thailand, Timur Laut. Sepasang pengantin baru tengah berjalan bergandengan tangan di sebuah hutan pada suatu malam musim panas yang indah, seusai makan malam. Mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan, tak kala mereka mendengar suara di kejauhan. "Kuek, kuek." "Dengar," kata si istri, "itu pasti suara ayam." Bukan, itu suara bebek," kata si suami. "Enggak, aku yakin itu ayam," si istri bersikeras. "Mustahil, suara ayam itu kukuruyuk, bebek itu kuek-kuek, itu bebek sayang," kata si suami dengan disertai gejala-gejala awal kejengkelan. "Kuek-kuek," terdengar lagi. "Nah tuh, itu suara bebek," kata si suami. "Bukan sayang, itu ayam, aku yakin betul," tanda si istri sembari menghentakkan kaki. "Dengar ya, itu adalah bebek, B-E-B-E-K, bebek tahu," si suami berkata dengan gusar. "Tetapi itu ayam," masih saja si istri bersikeras. "Itu jelas-jelas bebek,"
kamu ini. Terdengar lagi suara kwek kwek sebelum si suami mengatakan sesuatu yang sebaiknya tidak dikatakannya. Si istri sudah hampir menangis. Tetapi itu ayam. Si suami melihat air mata yang mengambang di pelupuk mata istrinya dan akhirnya teringat kenapa dia menikahinya. Wajahnya melembut dan katanya dengan mesra, "Maafkan aku sayang, kurasa kamu benar. Itu memang suara ayam kok." "Terima kasih sayang," kata si istri sambil menggenggam tangan suaminya. Maksud dari cerita ini bahwa si suami akhirnya sadar adalah siapa sih yang peduli itu ayam atau bebek. Yang lebih penting adalah keharmonisan mereka yang membuat mereka dapat menikmati kebersamaan pada malam yang indah itu. Berapa banyak pernikahan yang hancur hanya gara-gara persoalan sepele? Berapa banyak perceraian terjadi karena hal seperti ayam atau bebek tadi? Ketika kita memahami cerita tersebut, kita akan ingat apa yang menjadi prioritas kita. Pernikahan jauh lebih penting ketimbang mencari siapa yang benar tentang apakah itu ayam atau bebek. Lagi pula, betapa sering kita merasa yakin, amat sangat mantap, mutlak bahwa kita benar, namun belakangan ternyata kita salah. Loh, siapa tahu, mungkin saja itu adalah ayam yang direkayasa genetik sehingga bersuara seperti bebek. Bab 2 bagian 6. Mensyukuri kekurangan. Seusai sebuah upacara pernikahan di Singapura beberapa tahun yang lalu, sang ayah mertua memanggil menantu barunya ke pojok untuk memberinya nasihat tentang bagaimana agar pernikahannya awet dan bahagia. "Kamu mungkin sangat mencintai anak saya," katanya kepada si pemuda. "Ya iya dong," desah si pemuda. "Dan kamu mungkin berpikir dialah perempuan paling hebat di dunia," sambung si mertua. Si menantu mengiyakan dengan nada kurang sabar. Ia berkata, "Dia begitu sempurna dalam segala hal." "Itulah yang kamu rasakan sewaktu baru menikah," kata si mertua. "Namun setelah beberapa tahun, kamu akan mulai melihat kekurangan-kekurangan anak saya. Saat kamu mulai menyadarinya, saya ingin kamu ingat ini. Jika dia tidak punya kekurangan-kekurangan itu, menantuku, dia mungkin sudah menikah dengan orang lain yang jauh lebih baik dari kamu. Jadi, kita harus selalu bersyukur atas kekurangan-kekurangan pasangan kita. Karena jika sedari awal mereka tidak memiliki kekurangan-kekurangan itu, mereka sudah akan menikah dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada kita." Bab 2 bagian 7. Kasmaran. Saat kita sedang mabuk cinta, kita hanya melihat bata bagus di tembok pasangan kita. Itulah yang ingin kita lihat, jadi itulah yang kita lihat. Kita ini suka menyangkal. Pada suatu hari, ketika kita menghadap pengacara untuk mengurus perceraian, kita hanya melihat bata jelek di tembok pasangan kita. Kita terbutakan oleh sifat-sifat yang tidak kita sukai. Kita tidak ingin melihat itu, jadi kita tidak melihatnya. Lagi-lagi kita menyangkal. Apa sebabnya kasmaran dapat terjadi di keramangan cahaya kelap malam, atau di keintiman makan malam dengan cahaya lilin, atau pada suatu malam di bawah sinar bulan? Itu karena pada situasi-situasi tersebut Anda tidak dapat melihat jelas jerawatnya atau gigi palsunya. Dan di bawah remang cahaya, hayalan kita terbang bebas menghayalkan cewek di hadapan Anda sebagai supermodel, atau cowok itu kelihatannya seperti bintang film. Kita ini menyukai fantasi dan kita berfantasi dalam bercinta. Setidaknya kita jadi tahu apa yang kita lakukan. Para biksu tidak punya percintaan bercahaya lilin, tetapi mereka menyalakan cahaya realita. Jika Anda ingin bermimpi, jangan datang ke wihara. Pada tahun pertama saya sebagai biksu di Thailand Timur Laut, saya bepergian dengan mobil, duduk di belakang bersama seorang calon biksu dan seorang biksu barat berserta Ajah Chah, guru saya, yang duduk di samping supir. Ajah Chah tiba-tiba menoleh ke belakang, memandang ke calon biksu tersebut yang duduk di sebelah saya,
lalu mengatakan sesuatu dalam bahasa Thailand. Si biksu ketiga yang fasih berbahasa Thailand lantas menerjemahkan perkataan Ajah Chah. Ajah Chah bilang bahwa kamu sedang memikirkan pacarmu di LA sana. Rahang calon biksu tersebut seolah copot ke lantai mobil saking kagetnya. Ajah Chah telah membaca pikirannya dengan akurat. Ajah Chah tersenyum dan kata-kata berikutnya diterjemahkan sebagai jangan khawatir, kita bisa mengatasi itu. Lain kali kalau kamu menulis surat kepadanya, mintalah dia mengirimkan sesuatu yang pribadi buatmu, sesuatu yang paling erat berkaitan dengannya, yang kamu bisa bawa kemana-mana ketika kamu rindu kepadanya untuk mengingatkanmu akan dirinya. Apa itu boleh bagi seorang biksu? Tanyanya. Tentu saja, kata Ajah Chah. Barangkali para biksu akan memahami soal percintaan setelah ini. Apa yang dikatakan oleh Ajah Chah berikutnya memerlukan waktu yang lama untuk diterjemahkan, sebab si penerjemah harus menghentikan tawa dan menenangkan dirinya dahulu. Ajah Chah bilang, si penerjemah berjuang menahan tawa untuk mengeluarkan kata-kata berikut sembari menghapus air mata geli dari matanya. Ajah Chah bilang kamu harus minta dia untuk mengirimkan sebotol kotorannya. Lalu kapanpun kamu merasa kangen dengannya, kamu bisa mengambil dan membuka botol itu. Ya, itu kan sesuatu yang pribadi. Dan saat kita mengungkapkan cinta kepada pasangan kita, bukankah kita sering mengatakan bahwa kita mencintai segala sesuatu dari dirinya? Nasihat yang sama juga berlaku bagi seorang biarawati yang kangen pada cowoknya. Apa saya bilang tadi, jika Anda menginginkan fantasi asmara, minggat saja dari wihara kami. Bab 2 bagian 8, Cinta Sejati. Masalah dalam percintaan dimulai saat buyarnya fantasi kekecewaan bisa sangat menyakiti kita. Pada cinta asmara, kita tidak benar-benar mencintai pasangan kita. Kita hanya mencintai cara mereka yang membuat kita tersentuh. Yang kita cintai adalah sengatan yang kita rasakan dalam kehadiran mereka. Itulah sebabnya ketika mereka tidak ada, kita merindukannya dan meminta dikirimi sebotol kotoran, seperti di kisah sebelumnya. Seperti sengatan lainnya, tidak berapa lama ini pun akan berlalu. Cinta sejati adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita hanya peduli kepada orang lain. Kita berkata kepada mereka, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan. Dan kita bersungguh-sungguh dengan perkataan itu. Kita hanya ingin mereka bahagia. Cinta sejati itu langka. Banyak dari kita suka berpikir bahwa hubungan istimewa kita adalah cinta sejati, bukan cinta asmara. Berikut ini adalah sebuah tes untuk menilai cinta Anda termasuk jenis yang mana. Pikirkanlah pasangan Anda, bayangkan wajahnya di benak Anda. Kenanglah hari Anda bertemu dengannya dan saat-saat indah bersamanya. Sekarang bayangkan Anda menerima sepucuk surat dari pasangan Anda yang memberitahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada sahabat Anda dan mereka telah pergi untuk hidup bersama. Bagaimana perasaan Anda? Jika cinta Anda adalah cinta sejati, Anda akan begitu tergetar bahwa pasangan Anda telah menemukan orang yang lebih baik dari diri Anda dan dia bahkan sekarang lebih bahagia. Anda akan merasa gembira karena pasangan dan sahabat Anda dapat berbagi hidup bersama-sama. Anda akan sangat gembira karena mereka saling mencintai. Bukankah kebahagiaan pasangan Anda adalah hal yang terpenting dalam cinta sejati Anda? Cinta sejati itu langka. Seorang ratu tengah melihat keluar dari jendela istananya ke arah Buddha yang sedang berjalan untuk menerima dana makanan di kota. Raja melihatnya dan menjadi cemburu terhadap kesetiaan sang ratu kepada sang petapa agung. Dia memarahi sang ratu dan menuntutnya untuk mengatakan siapa yang lebih dicintai sang ratu, Buddha atau dia. Sang ratu adalah pengikut Buddha yang setia, tetapi pada saat itu Anda harus sangat hati-hati jika suami Anda adalah seorang raja. Hilang kepala berarti hilang kepala betulan. Sang ratu ingin menjaga kepalanya tetap utuh. Maka dia menjawab dengan kejujuran yang tak terbantahkan.
Saya mencintai diri saya sendiri lebih dari kalian semua. Sekian video saya kali ini. Kita jumpa lagi di bab selanjutnya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!